Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini bersama saya Kul Nasrullah dan Mbak Afifah Dwika Apioni selaku pelaku usaha nail art gitu. Tadi udah panjang cerita untuk perjalanan atau pengalaman merintisnya nih gitu kan. Ya kalau aku tanya sekarang Mbak, apa sih Mbak yang paling menarik dari profesi apa ya? Kalau nail art tuh nail art juga ya pembuatnya ya gitu. Nail artist. Iya kayak nail artisnya kayak gitu. Apa yang paling menarik di sudut pandang Mbak Afifah untuk pelaku usaha seperti Mbak Afifah sendiri? Oke, yang paling menarik menurut aku lebih ke desainnya sih. Oh, mungkin lebih bisa berkreasi. Iya, Iya, menyalurkan mungkin ide-ide kreatif lihat di Instagram Iya. mungkin kayak gitu. Bisa diterapkan Iya. mungkin di klien atau di customer yang ini kayak gitu. Terus apa lagi yang menjadi kepuasan lah bagi Mbak sendiri? Kalau kepuasan tuh, kalau di diri aku pribadi itu manicure. Oh iya, kenapa? Aku tuh suka kayak ngelihat nail art di tempat lain. Dan aku memandang nail art itu bagus itu dari manicure. Karena kebanyakan di Bengkulu itu mereka pasang harga 35.000 itu no manicure. Sedangkan kalau menurut aku apalah arti nail art tanpa manicure gitu. Jadi benar-benar penting dan harus benar-benar bersih banget gitu. Iya, itu juga yang mungkin menjadi apa ya, salah satu service atau pelayanan yang Mbak Afifah lakuin ke customer juga kan, kayak gitu. Nah kalau untuk komenan testinya para customer, kadang apa ya, maksudnya tuh ngerasain ini nggak sih, kepuasan tersendiri nggak sih kalau customer bilang makasih Mbak ya atau kayak gimana kayak gitu? Iya. Kayak gitu. Aku seneng banget kalau misalkan dapat feedback yang baik dari customer, kayak ya ampun Mbak ini cantik banget gitu kan. Iya ampun cantik banget, ini aku suka banget gitu. Puas banget sih. Tapi pernah dapat pengalaman di komen aduh atau misalnya kurang puas customer atau apa, pernah nggak selama mungkin buat banyak kuku ya selama 2 tahun yang Mbak lakuin ini? Sejauh ini sih pernah 1 kali. Kenapa? Dia komen karena apa? Itu karena baru beberapa hari nail artnya itu udah lifting gitu. Tapi lifting memang tuh artinya ngelupas, ngelupas. gitu ya. Iya. Dan itu pure kesalahan aku waktu itu. Aku sempat bingung kan, kenapa nih kok bisa lifting padahal sebelumnya itu awet sampai 2 bulan gitu kan. Ternyata UV lamp yang aku pakai itu udah nggak terlalu panas, jadi itu pure kesalahan aku. Iya, gitu. dan mau tak mau ya sebagai pelaku usaha jasa harus minta maaf ya kalau kayak gitu ya. Aku kasih garansi sih, jadi ulang nail lagi? art ulang. Oh, gitu. nail art ulang. Oh iya, itu juga mungkin menjadi metode ketika customer komplain ya. Biar dia tidak apa mungkin bikin brand kita jelek juga mungkin dari mulut ke mulut juga kan kayak gitu. Oh iya. Nah, aku penasaran juga nih kalau proses nail art yang dilakukan di by Mickey nih gitu kan kayak gitu. Seperti apa proses dari awal mungkin sampai jadi selesai lah kayak gitu kuku yang cantik. Oke. Step pertama pasti kita manicure dan nail preparation. Itu aku sendiri pakai metode Russian manicure. Jadi manicure itu menggunakan mesin drill. Jadi nggak manual. Ada alat khusus ya? Ada alat khusus. Terus kita dorong kutikulanya nih. Kan kita mau ngebersihin kutikula tuh. Kita dorong dulu. Kutikula tuh yang di samping ya Mbak ya? Yang di mana? atas juga. Oh yang di atas yang juga? Yang keras-keras kayak kulit mati itu kutikula. Itu pemirsa gitu ya. Gitu. Iya. Maaf ya kalau nggak tahu juga ya, mewakili mungkin para pemirsa dan netizen di luar sana gitu kan kalau dijelasin. Oke, terus setelah dibersihkan, setelah itu kita drill, kita angkat kutikulanya sampai bukan terpisah sih, kayak lebih ngangkat lagi setelah kita push. Terus setelah itu baru kita gunting kutikulanya menggunakan gunting kutikula
khusus nail art namanya Nipper. Dan bisa juga pakai scissor. Dia ada 2 jenis gunting kutikula. Yang pertama itu benar-benar kayak tang. Yang satunya lagi benar-benar kayak gunting kecil gitu. Dan setelah itu kalau udah bersih kita buff. Itu berapa lama untuk pembersihan awal aja, berapa lama? 1 jam kalau untuk manicure. Wow, 1 itu jam. kan, ya kan? Berarti panjang ya itunya ya, pembersihannya aja ya untuk step pertamanya ya. Kayak gitu. Oh iya. Terus lanjut lagi. Setelah itu kita pakai base, terus kita overlay. Overlay itu kayak kita membentuk kukunya biar bervolume, biar lebih bagus gitu. Setelah itu baru color dan desain. Terakhir kita top coat gitu. Apa top coat itu apa? Top coat itu seperti finishing. Finishing biar dia mengkilat dan nggak lebih tahan lama gitu. Oh iya. Berarti artinya memang aku juga tadi penasaran 2 jam nganu kuku 2 jam gimana ya gitu kan, karena aku cowok ya maksudnya kan kayak gitu kan, jadi belum pernah juga untuk nail art juga, tapi memang proses dan stepnya itu panjang juga. Iya panjang. Dan banget. yang diperhatikan itu banyak banget kayak gitu ya, dari segi pembersihannya seperti apa, tekniknya seperti apa juga kayak gitu. Nah yang paling sulit dari semua step tadi apa nih? Manicure. Oh itu yang paling sulit ya? Iya. Kenapa? Apa kesulitannya Mbak? Karena di step manicure ini harus lebih hati-hati, karena kan kita ngegunting kutikula tuh, jangan sampai kulit customer itu berdarah gitu. Jadi harus hati-hati dan itu yang paling lama sih. Untuk awal-awal pernah nggak sampai apa? Berdarah? Ya, pernah banget. Cedera gitu apa kuku sendiri mungkin atau kayak gimana? Pernah sih. Dan it's normal. Iya. Tapi kalau terjadi kesalahan kayak gitu karena miss mungkin di step tadi medi-pedinya tadi gitu kan kayak gitu, apa yang dilakukan? Tentunya say sorry sih, karena itu kan kesalahan kita. Iya. Tapi yang paling penting itu alat nail artnya harus di steril gitu. Iya. Bukan hanya menjaga kebersihan saat melakukan, tapi memang dari alatnya harus bersih juga ya. Iya, harus steril. Gitu. Nah setelah tadi yang itu yang paling sulit medi-pedi tadi ya? Iya, manicure sih. Manicure aku paling males banget. Tapi kalau sekarang di tempat Mbak sudah ada tim atau masih sendiri? Masih sendiri. Oh masih benar-benar usaha sendiri ya? Gitu sendiri. Nah kalau melihat nih banyaknya mungkin orang yang suka nail art, artinya banyaknya klien atau calon konsumen Mbak sendiri. Tapi kan artinya juga peluang usaha ini juga menjadi peluang orang lain juga untuk berusaha nail art. Apa yang Mbak rasakan di persaingan lah menjadi pelaku usaha di nail art sendiri? Oke. Kalau persaingan untuk awal-awal kayak misalkan ada orang nih baru buka gitu, misalkan di dekat rumahku, kayak aku ketar-ketir gitu loh. Oh ada ya perasaan itu ya? Ada. Manusiawi lah ya? Iya, manusiawi. Tapi itu dulu. Oh itu dulu. Kalau sekarang, aku kayak bodo amat gitu loh. Karena mentalnya udah kuat sekarang. Enggak mental sih, karena aku sudah percaya diri dengan hasil aku, dengan setiap ada kesempatan aku upgrade skill, jadi aku percaya diri dan aku yakin orang itu bakal cari kualitas gitu loh. Dengan pelayanan yang maksimal, artinya juga kan kayak gitu kan, bukan hanya sebatas bikin satu orang dia nggak repeat order lagi ke kita kan, lebih baik kita punya pelanggan yang setia ya. Bener. Dan alhamdulillah kalau misalnya dikasih yang baru juga alhamdulillah tuh kalau customer baru kayak gitu kan. Kalau ada yang dibedakan Mbak, kalau misalnya ada customer lama yang datang atau customer baru yang datang, atau sama aja? Sama aja sih. Sama aja ya, pokoknya full service lah ya. Iya mungkin bedanya tuh kalau customer lama lebih lama. Karena sambil gibah. Karena pembahasannya banyak. Iya, udah kenal. Bener ya. Gitu. Oke, tapi ditahan dulu ceritanya. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.